Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Bantu channel ini dengan cara subscribe dan semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kisah seorang wanita penyapu jalan menemukan tas berisi uang 1,1 miliar rupiah. Ketika dia ingin mengembalikan uang pada pemiliknya, dia menampar pemiliknya 5 kali. Biilah 40 tahun adalah seorang petugas kebersihan jalan dan suaminya bekerja di sebuah lokasi konstruksi dan memiliki seorang anak serta tinggal di rumah kontrakan. Meskipun mereka miskin, keluarga itu hidup dengan bahagia. Suatu hari, saat sedang bekerja, suaminya jatuh dan menjadi lumpuh. Biilah sangat sedih, tetapi dia tidak pernah menunjukkan kesedihannya di depan suaminya itu. Dia takut suaminya juga akan ikut menjadi sedih. Setiap hari dia merawat suami dan anak-anaknya dengan senyuman. Meskipun hatinya selalu merasa sedih, Biilah selalu bekerja keras. Dia tidak pernah lalai bekerja karena pekerjaannya tersebut adalah satu-satunya sumber pendapatannya. Setelah suaminya tidak bisa bekerja, suaminya masih harus membutuhkan banyak biaya untuk pengobatannya dan hidupnya semakin sulit. Suatu hari, Biilah pulang kerja agak larut malam. Ketika dia sedang mengendarai sepeda untuk pulang, tiba-tiba sepedanya melindas sebuah tas. Dia turun dari sepeda dan mengambil tas itu untuk memeriksanya. Ketika dia membukanya, dia melihat setumpuk uang kertas yang kalau diperkirakan sebanyak 1,1 miliar rupiah. Dia membawa tas itu dan pergi ke kantor polisi terdekat karena dia khawatir orang yang kehilangan uang akan cemas dan uang itu mungkin akan digunakan untuk hal yang sangat penting. Ketika dia membawa uang itu ke kantor polisi, polisi tercengang dan kagum kepada Biilah atas kejujurannya selama ini. Ketika laporan sedang dibuat, seorang pria tiba-tiba datang dan mengatakan bahwa dia baru saja kehilangan tasnya yang berisi uang sebanyak 1,1 miliar rupiah yang akan dia gunakan untuk membeli mobil. Setelah menjelaskan ciri-ciri tas yang berisi uang, polisi baru yakin bahwa pria itu adalah pemiliknya. Polisi mengatakan pada pria itu, untungnya masih ada wanita yang baik hati yang mengantarkan uangnya yang hilang ke kantor polisi. Setelah melihat Biilah dengan tasnya yang berisi uang itu, pria itu pun tersenyum gembira dan Biilah segera bangkit dari tempat duduknya untuk mengembalikan tas itu kepada pemiliknya. Melihat tas itu, sang pria dengan penuh semangat dan berkata, "Iya, ini tas saya yang berisi uang itu." Pria itu pun segera mengulurkan tangannya untuk mengambil tasnya. Namun Biilah tiba-tiba menamparnya 5 kali. Polisi kaget atas apa yang dilakukan Biilah kepada pemilik uang tersebut. Biilah menunjuk-nunjuk pria itu dan mencacinya. "Suami saya lumpuh di lokasi proyek Anda dan sangat membutuhkan uang untuk melanjutkan perawatan medis. Pengadilan juga memerintahkan Anda untuk memberikan kompensasi, tetapi Anda tidak memberikan sepeser pun dan mengatakan bahwa Anda tidak punya uang. Tetapi sekarang Anda memiliki 1,1 miliar untuk membeli mobil. Suamiku terbaring di tempat tidur dan tidak bisa bergerak. Kami tidak punya uang untuk pengobatan.
dan membeli obat-obatan. Apakah kamu masih manusia?" Pemilik uang itu langsung mengenali Biilah dan berkata, "Ternyata kamu wanita bau itu. Kamu berani memukulku. Lihat apa yang akan saya lakukan nanti. Ingat itu." Polisi segera menghentikannya dan berkata, "Anda masih ingin galak di kantor polisi? Pengadilan tengah menghukum Anda untuk membayar kompensasi. Sebagai jaminan, uang ini akan kami sita." Dengan demikian, Biilah dan suaminya dapat menerima kompensasi yang seharusnya mereka dapatkan untuk membantu biaya perawatan medis yang sangat dibutuhkan. Pemilik uang sementara mungkin tidak sepenuhnya memahami konsekuensi tindakannya. Belajar bahwa keadilan harus ditegakkan, bahkan jika itu berarti menghadapi konsekuensi yang tidak menyenangkan. Sementara itu, Biilah dan suaminya dapat fokus pada pemulihan dan memperbaiki keadaan mereka yang sedang sulit. Dengan keberanian dan keteguhan hati, mereka dapat melalui masa-masa sulit ini dengan harapan masa depan yang lebih cerah di hadapan mereka. Setelah pemilik uang setuju untuk membayar kompensasi, Biilah merasa lega, tetapi dia juga merasa sedih dengan kondisi suaminya yang terus memburuk. Dia tahu bahwa uang tersebut akan sangat membantu untuk perawatan medis suaminya, tetapi itu juga hanya sebagian dari apa yang mereka butuhkan. Dengan hati yang berat, Biilah kembali ke rumah untuk menjenguk suaminya. Dia mencoba menahan air matanya saat melihat suaminya yang terbaring lemah di tempat tidur. Meskipun dia merasa putus asa, Biilah tahu dia harus tetap kuat untuk suaminya. Sementara itu, pengadilan mengeluarkan perintah untuk menyita sebagian uang yang dimiliki oleh pemilik uang untuk membayar kompensasi kepada Biilah dan suaminya. Keputusan ini memberi sedikit kelegaan bagi Biilah, tetapi dia juga masih merasa marah dan kecewa dengan pemilik uang yang lebih memilih untuk membeli barang mewah daripada membayar kompensasi yang mereka perlukan dengan putus asa. Beberapa minggu berlalu dan suami Biilah menunjukkan sedikit tanda-tanda perbaikan, meskipun masih jauh dari pulih sepenuhnya. Setidaknya ada sedikit harapan di antara kegelapan yang mereka hadapi. Biilah bersyukur atas setiap perbaikan kecil yang terjadi, dan dia berjanji untuk terus berjuang untuk suaminya dan masa depan mereka. Dengan kegigihan dan tekad yang tidak tergoyahkan, Biilah dan suaminya melanjutkan perjalanan mereka melalui cobaan ini. Mereka menyadari bahwa hidup tidak selalu adil, tetapi mereka bersama-sama menghadapinya dengan kekuatan dan cinta yang mereka miliki. Dengan harapan dan doa, mereka menghadapi masa depan dengan keyakinan bahwa keadaan mereka akan membaik, meskipun perjalanan menuju kesembuhan mungkin panjang dan sulit. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Semoga dari cerita kisah nyata di atas, kita semua dapat mengambil intisari hikmah dan pelajarannya agar diri kita menjadi lebih baik dan terus menjadi baik serta bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.